Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Media Talk ya untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Humas yang sudah memfasilitasi kami, teman-teman media, untuk sama-sama kita merefresh kembali terkait persoalan perempuan dan anak. Nah, untuk kesempatan siang hari ini kita bicara khusus mengenai perempuan ya. Nah, sudah hadir beberapa tamu istimewa kita, narasumber kita. Temanya adalah peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Itu dimulai pada tanggal 25 November yang lalu sampai dengan 10 Desember 2024. Saya perkenalkan yang pertama, mungkin teman-teman wartawan sudah cukup kenal dengan beliau. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ratna Susianawati. Bu Ratna, udah kenal ya teman-teman ya Bu Ratna ya? Oke, berikutnya ada Ibu Dwi Faiz, beliau adalah Head of Program UN Women Indonesia. Terima kasih Ibu Dwi, Bu Ratna. Sepakat ya, dua orang ini merupakan perempuan-perempuan yang luar biasa. Iya kan? Tapi teman-teman ternyata ada perempuan-perempuan yang ya kurang mendapatkan harus mendapat kekerasan ya Ibu ya. Karena saya merujuk pada data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2021 teman-teman. Dari survei pengalaman hidup perempuan nasional, ternyata 1 dari 4 perempuan usianya 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan. Kalau kita ini udah lebih dari 4 ya. Ini yang menarik lagi, 1 dari 11 di usia yang sama juga pernah mengalami kekerasan setahun terakhir. Ini udah lebih dari 11 ya. Berarti salah satu di antara kita ini pernah mengalami kekerasan. Mungkin analogi yang salah ya, tapi nanti kita akan konfirmasi ke narasumber kita yang hadir. Bu Ratna, mungkin bisa disampaikan sebagai sebuah pembukaan, nanti bisa disambung oleh Bu Dwi terkait tema kita untuk kesempatan kali ini. Ada data tadi yang sengaja saya cuplik Bu Ratna, tapi mungkin Bu Ratna punya update terakhir, khususnya kunci ataupun peranan dari Kementerian Perempuan ya dalam hal ini untuk kemudian bisa sama-sama berkolaborasi dengan mitra begitu untuk kemudian menggaungkan. Ternyata masih ada loh perempuan-perempuan di sana yang masih kerap mengalami kekerasan. Bu Ratna, silakan. Oh, Bu Rini di depan, silakan Bu Rini. Silakan. Ya, terima kasih Bang Marbun, salah satu sahabat saya 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 tahun yang lalu, dan teman-teman sekalian, teman-teman media yang luar biasa. Ini juga saya satu persatu pasti mengenal teman-teman ini. Mbak Rini ini juga 10 tahun yang lalu dari Kedaulatan Rakyat, ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sehat untuk kita semua, Om Swastiastu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, ini salah satu juga sahabat saya, Bu Dwi, berapa tahun yang kita sudah dengan isu-isu yang konsisten Bang Marbun, dan sekarang beliau adalah Head of program dari UN Women Indonesia. Tentunya isunya juga akan selalu beririsan, dan apa yang kita usung hari ini, terima kasih teman-teman Humas, Mbak Asti dan teman-teman semua. Memang kalau kita bicara Media Talk ini kan ajang komunikasi kita ya. Makanya tadi begitu kita duduk, saya seolah-olah nuansanya kita ingin ngobrol aja dengan teman-teman. Justru ini media jangan satu arah Bang Marbun. Nanti justru kita juga ingin mendengarkan berbagai perspektif, mendengarkan pandangan dari teman-teman yang tentunya ini juga artinya kadang-kadang kita belum dapat informasi terkini, teman-teman itu sudah mendapatkan informasi dan itu menjadi updating bagi kami. Terima kasih banyak. Tadi disampaikan bahwa hari ini kita bicara tentang perempuan. Perempuan yang kemudian kita kaitkan setiap tahun momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi momentum yang sebetulnya nanti endingnya adalah lahirnya kesepakatan global terkait dengan Duha Universal tanggal 10 Desember. Ini kan startingnya dari
tanggal 25 3 hari yang lalu sampai nanti puncaknya di tanggal 10 Desember. Ini sebetulnya adalah bentuk pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia, di mana kalau kita bicara hak asasi manusia tentunya ini coverage-nya adalah manusia, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan tentunya segmen masyarakat. Nah, kenapa ini menjadi penting 16 hari anti kekerasan ini? Betul sekali tadi sudah dimulai dengan data dan fakta. Tapi sekali lagi kita juga harus bicaranya dalam posisi saat ini, tahun ini, kita bicaranya jadi success story dulu ya Bang Marbun ya, meskipun kita masih dihadapkan pada berbagai pending matter, berbagai challenge terkait dengan isu perempuan yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita bicara tentang kekuatan perempuan, ini yang justru harus menjadi pilar utama teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman kemarin pada tanggal 14 November kita Ibu Menteri mencoba merevitalisasi proses bagaimana kita melakukan expose terkait dengan kekuatan perempuan yang kita sebut sebagai merayakan perempuan. Ini sebetulnya adalah karena kalau bicara 16 hari anti kekerasan ini nanti juga ada kaitannya dengan Indonesia Women's Day, dengan peringatan Hari Ibu yang kemudian kita konstruksikan ini sebagai momentum untuk setiap tahunnya merefleksikan bahwa peran perempuan dalam dimensi pembangunan itu sejatinya dimulai dari sejak zaman atau masa pergerakan kemerdekaan. Makanya kalau bicara Hari Ibu ini kan beda dengan Mother's Day yang berkali-kali Bu Menteri sampaikan. Peringatan Hari Ibu di Indonesia itu beda dengan Mother's Day. Karena memang ini tidak sekedar penghormatan kepada perempuan, kepada ibu, tetapi ada momentum yang memang dalam konteks kemajuan perempuan dari masa ke masa di Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan kita dari pada saat merebut kemerdekaan 1928. Betul sekali, kekuatan perempuan ini jumlahnya 49,4% dari total penduduk Indonesia. Kalau ditambahkan 31,1% anak, 2/3 Indonesia itu populasinya diisi oleh perempuan dan anak. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang menjadikan ini sebagai kekuatan, itu menjadi sangat penting. Dan ketika isu perempuan dan anak itu menjadi cross-cutting isu pembangunan lintas bidang, inilah yang kemudian Ibu Menteri selalu menyampaikan, apapun dalam momentum apapun, dalam event-event hari-hari internasional, hari-hari nasional, yang kita usung adalah pastinya semangat sinergi kolaborasi. Karena tidak mungkin kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan perempuan saat ini dan ke depan itu dengan hanya Kementerian PPPA sendiri. Ada kerja-kerja kolaborasi yang selalu kita bawa. Hal-hal yang juga menjadi komitmen kita adalah bagaimana menjadikan kekuatan media. Karena kita bicara juga pentahelix itu 5 ya. Kalau bicara kekuatan pentahelix, di sana ada unsur governance-nya, ada kolaborasi dengan unsur perguruan tinggi, ada kerjasama dengan dunia usaha, ada kerjasama dengan masyarakat dan media. Ini menjadi kekuatan kita dan termasuk dalam momentum 16 hari anti kekerasan tahun 2023 ini. Jadi nanti semangat dari 16 hari anti kekerasan ini tentunya seperti teman-teman ketahui, karena ini Bu Dwi, teman-teman ini menjadi bagian dalam akselerasi dalam berbagai program-program prioritas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana sudah sangat fasih lah kalau teman-teman ini Mbak Mia, Mbak Rini, Bang Marbun, teman-teman semua yang hari ini hadir dengan 5 isu prioritas Presiden. Ini kita mulai sejak awal ketika Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditugaskan bahwa 2020 sampai dengan 2024 ini prioritas pembangunan PPPA itu ada 5 isu prioritas, 5 arahan Bapak Presiden. Nah, bagaimana keterkaitannya, interlinknya dengan ketika hari ini 16 hari ke depan itu ada salah satu arahan Bapak Presiden yang ketiga, Bang Marbun. Ini kan sudah sangat fasih ya. Bagaimana kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditugaskan untuk memastikan terjadinya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini datanya sangat jelas tadi disampaikan. Memang sejak 2016 yang lalu kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu secara khusus ditugaskan
oleh Bappenas untuk menyiapkan satu survei pengalaman hidup perempuan nasional. Sejatinya ini survei kekerasan untuk melihat prevalensi kekerasan. Survei yang kita lakukan sejak tahun 2016, yang datanya tadi 1 dari 3 itu 2016. Jadi 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Itu di tahun 2016. Nah 5 tahun kemudian kita juga melakukan survei yang sama. Dengan jumlah responden yang juga lebih banyak. Kita lakukan koordinasi dengan BPS, kita juga ingin melihat lagi, adakah penurunan prevalensi di tahun 2021, 5 tahun, medionya 5 tahun. Dan ternyata alhamdulillah turun, meskipun masih relatif kecil ya, kalau di 2016 1:3, 5 tahun kemudian prevalensinya turun 1:4. 1:4. Kelompok usianya sama, yang kita lihat 15 sampai dengan 64. Itu artinya usia-usia produktif gitu ya yang kita lihat. Tetapi masih ada tadi betul. Dalam 1 tahun terakhir khususnya di 2021 memang kekerasan ini kan beragam, mulai dari KDRT, KBG, KBGO, nanti Bu Dwi juga bisa menambahkan, dan yang terakhir tren 12 tahun terakhir itu yang terjadi peningkatan adalah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir di survei kita 2021. Nah, tentunya ketika kita prevalensi ini harus dimaknai juga bahwa sebetulnya ada positifnya. Artinya kenapa? Ketika prevalensi turun dan angka-angka pelaporan naik, ini sebetulnya karena adanya keberanian masyarakat yang sudah mulai berani speak up. Korban sekarang ini sudah berani lapor. Korban tidak hanya korban, keluarganya, masyarakat, bahkan masyarakat. Banyak kasus-kasus kekerasan yang terungkap karena keberanian korban, yang kemudian tren pelaporannya naik terkait dengan kasus-kasus kekerasan ini, tetapi prevalensinya turun. Jadi pelaporan yang kami catat di Simponi PPA juga demikian. Simponi adalah sistem pelaporan kami untuk penanganan kasus kekerasan yang ini dihimpun mulai dari daerah sampai dengan pusat di tingkat nasional. Itu juga menunjukkan bahwa dari kasus-kasus yang kami tangani untuk perempuan itu didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masih tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jenisnya yang terbesar adalah KDRT-nya fisik. Ya, ini untuk perempuan. Kalau anak, kekerasan yang terbesar adalah kekerasan seksual. Ini dari data yang kami himpun. Nah, tentunya ini masih menjadi challenge, masih menjadi PR kita bersama. Karena persoalan kekerasan ini sejatinya kalau kita bicara kekerasan itu terutama kekerasan seksual ya Pak Marbun, teman-teman sekalian, itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang kenal dengan korban, terdekat dengan korban, orang yang harusnya memberikan perlindungan. Nah, ini yang kemudian kita kuatkan dengan berbagai regulasi. Kalau dari sisi regulasi kita sudah sangat yakin begitu ya, tidak hanya dari regulasi-regulasi yang sifatnya teknis, undang-undang teknis, bahkan di dalam konstitusi kita sendiri sebetulnya jaminan perlindungan hukum itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kan persamaan kedudukan dalam hukum, persamaan kemudian jaminan atas pemenuhan hak asasi itu clear dijelaskan di sana. Tetapi yang menjadi persoalan dengan maraknya kasus-kasus kekerasan ini tentunya regulasi-regulasi yang kita miliki itu sudah cukup lengkap sebetulnya ya. Mulai dari 2002 misalnya kita sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak, tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 2 tahun kemudian untuk menyikapi maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, Kementerian PPPA kemudian dipercaya juga untuk menjadi leading sektor sampai kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 3 tahun kemudian ternyata tren kasus kekerasan ini beragam, muncul lagi bentuk kekerasan yang lainnya yang saat ini juga sedang menjadi perhatian publik, yaitu kasus human trafficking, perdagangan orang. Ini juga bentuk kekerasan. Seringkali lupa bahwa sebetulnya TPPO itu menjadi bagian dari bentuk-bentuk kekerasan ya, Bu Dwi ya. Nah, 2007 kemudian lahirlah Undang-Undang 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Kemudian 2008, Kementerian Pemberdayaan Perempuan lagi sebagai leading sektor. Karenanya maraknya arus globalisasi, kemudian pornografi ini. Nah, tahun 2008 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Bagaimana sistem beracara pidananya? Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, yang terakhir kemarin kita juga mendapatkan mandat yang luar biasa, masih hangat begitu ya 1 tahun yang lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sejatinya sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kalau nanti menyebutnya perempuan, seolah-olah undang-undang PKDRT hanya untuk perempuan, kan tidak. Karena maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu pun juga terjadi pada segmen laki-laki, meskipun jumlahnya porsinya kecil. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian keseriusan kita semua rekan-rekan, bahwa dengan maraknya kasus-kasus kekerasan dari aspek satu, aspek kerangka pendanaan kita juga ya diperkuat, satu tentunya dari aspek regulasi, lahirnya berbagai peraturan perundangan tadi mewujudkan, menunjukkan bahwa berbagai regulasi ternyata juga apa artinya ini menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan untuk bisa memastikan bahwa penanganan segala bentuk kekerasan, diskriminasi ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan dari sisi kelembagaan tentunya ini juga dilakukan terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasca Ibu Menteri dilantik, Ibu Bintang Puspayoga dilantik, kami juga mendapatkan mandat khusus dengan lahirnya Perpres nomor 65 tahun 2020 yang terkait dengan penambahan fungsi, tugas dan fungsinya Kementerian PPPA. Dulunya kami itu tugasnya adalah betul-betul perumusan kebijakan. Nah, sejak maraknya kasus-kasus kekerasan, survei membuktikan tadi, survei pengalaman hidup perempuan nasional, data Simponi. Nah, ini tidak cukup untuk bisa menyelesaikan bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa turun langsung untuk bisa menyelesaikan, mendampingi para perempuan dan anak korban kekerasan. Akhirnya melalui Perpres nomor 65 kalau kita ditambahkan tugas dan fungsi untuk bisa memastikan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ini saya ingin bercerita bagaimana perjalanan dari sisi artinya progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam menjawab tantangan-tantangan global, termasuk juga tadi sebetulnya perlakuan-perlakuan diskriminatif, meskipun sejatinya sejak tahun 1984 sudah ada kita meratifikasi Konvensi SIDO. Nanti Bu Dwi lah itu bagiannya terkait dengan Konvensi SIDO, bagaimana kita memastikan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap wanita menyebutnya. Nah, kemudian pasca itu kami juga bertepatan di pada saat tahun 2021 ini juga progres yang kita lakukan. Teman-teman sudah sangat familiar dan terima kasih teman-teman media selalu menggaungkan melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak. Call Center 129. Ini adalah ruang aksesibilitas bentuk negara hadir melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa memastikan layanan rujukan akhir tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak boleh ada satupun perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak tertangani. Ini yang harus menjadi komitmen bersama. Jadi bertepatan dengan pada saat itu International Women's Day tahun 2021, Ibu Menteri meluncurkan Sahabat Perempuan dan Anak. Ini call center yang bisa diakses oleh teman-teman saat ini. Nah, data inilah yang kemudian juga menjadi pelaporan-pelaporan yang masuk kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada yang pelaporan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Banyak juga pelaporan korban yang kemudian datang ke kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa memastikan pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, itu progres kemajuan-kemajuan, tahapan-tahapan yang sampai dengan saat ini kami lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya lagi dalam rangka untuk bisa memastikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi
kita menguatkan dari sisi regulasi, kita juga menguatkan dari sisi kelembagaan, bahkan di daerah sekarang ini juga saya ingin menyampaikan kesempatan yang baik untuk teman-teman bahwa bagaimana dengan pembagian kewenangan yang ada antara pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten kota, kita di daerah juga memiliki unit pelaksana teknis daerah PPA, UPTD PPA. Okay. Di daerah, yang itu juga nanti akan menjawab unit layanan teknis persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi di provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana kami membangun komunikasi dengan UPTD PPA, baik itu di kabupaten kota ataupun di provinsi. Jadi kita juga tidak bisa Kementerian Pemberdayaan Perempuan kalau ketika kasusnya misalnya di Kabupaten A misalnya, kita juga tidak bisa turun langsung Marbun. Iya. Kita juga harus membagi kewenangan ini dengan teman-teman di kabupaten kota, di daerah, karena ini prinsip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi tetap saja pembagian kewenangan, tetapi dengan catatan ketika kabupaten kota, ketika provinsi tidak bisa menangani, itu akan menjadi domainnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya ketika mereka, kami sudah tidak mampu menyelesaikan kasus ini kasus viral misalnya, kan banyak sekali nih teman-teman, terima kasih banyak teman-teman ini, justru kecepatan dari teman-teman, ini ada kasus di sana, kasus di sini. Nah itu yang juga ketika kasus-kasus viral. Kemudian ketika kasus-kasus yang melibatkan pelakunya adalah public figure. Kemudian kasus-kasus yang lintas batas negara. Kami itu seringkali sekarang dalam beberapa pekan terakhir ini kami menyebut Bang Marbun korban-korban perempuan, korban tidak pidana perdagangan orang, Mbak Mia. Yang itu yang dipulangkan dari negara lain, warga negara Indonesia yang dipulangkan dari negara lain, kemudian kami koordinasikan dan kami pulangkan ke daerah asal, tentunya bersama-sama dengan teman-teman kementerian lembaga. Nah, mengerucut momentum 16 hari anti kekerasan. Sekali lagi, ini juga saya tadi melihat ya bahwa ada beberapa irisan. Sebetulnya dalam 16 hari anti kekerasan ini banyak hari-hari internasional. Ada hari anti kekerasan hari perbudakan internasional, anti perbudakan nasional, ada hari disabilitas. Nah ini yang kemudian momentum 16 hari anti kekerasan itu kami sinergikan. Jadi kami kolaborasikan dengan semua mitra. Nanti termasuk juga kemarin sebetulnya Bu Dwi sudah mengawali sebagai mitra pembangunan, nanti juga apa sih sebetulnya kolaborasi sinergi yang bisa kita lakukan dan support dari isu ini, bahkan isu ini kan menjadi isu global ya Bu. Kalau bicara tentang violence ini sebetulnya tidak hanya di Indonesia, ini menjadi isu internasional. Dan bahkan ini karena akan sangat terkait dengan 2030 Bang Marbun. Karena di sana akan bicara tentang SDGs. SDGs di dalamnya juga akan bicara tentang violence, tidak hanya target goal yang kelima ya, kalau kita bicara tentang gender equality, tapi bagaimana kita juga membangun kemitraan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama persoalan-persoalan yang terkait dengan violence ini. Nah, itu momentum yang kami lakukan dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, dan kami juga mengaitkan ini sekali lagi dengan peringatan Hari Ibu. Jadi ini sekaligus 22 Desember ya? 22 Desember, ya sekali mendayung 20 terlampaui. Jadi ini juga sekaligus kita mendesimasi, melakukan menginformasikan kepada teman-teman selain 16 hari anti kekerasan ini nanti 10 Desember akan berhenti di sana karena itu memang momentumnya terkait dengan pengakuan atas hak asasi manusia. Kemudian kita masih berlanjut nih Bang Marbun sampai nanti di tanggal 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu. Yang ini akan terus kami selaraskan. Apa saja yang kami lakukan? Tentunya kick off-nya pastinya tanggal 25 November. Nah ini kami juga kemarin melalui teman-teman Humas kita sudah melakukan publishing gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini apa yang akan kita lakukan, kemudian juga kolaborasi bahkan kemarin kami juga bersama-sama dengan organisasi perempuan, dengan organisasi profesi, dengan lembaga-lembaga nasional HAM, kemudian juga dengan mitra pembangunan. Nanti Bu Dwi bisa melengkapi ini apa yang kemarin sudah dilakukan
dilakukan dan kick off itu kita lakukan bersama-sama Bang Marbun. Iya. Kemudian akan kita tindak lanjuti. Tadi kami sampaikan bahwa ini akan kami kaitkan dengan misalnya isu disabilitas misalnya. Nanti pada tanggal 30 November ya Bu Dwi, kita akan bersama-sama bagaimana kita bisa memotret ketika bicara isu kekerasan ini kepada disability perempuan. Misalnya seperti itu. Kemudian juga kita tadi seperti kami sampaikan, kita juga masih akan terus karena hari 16 hari anti kekerasan ini sangat lekat, momentum bagi kami untuk terus juga menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan akselerasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS misalnya. Nah ini yang terus kami gaungkan, medianya dengan siapa saja, kami selalu berkoordinasi, bersinergi dengan kementerian lembaga terkait pastinya, dengan teman-teman media, dengan public figure, karena sekarang ini pengalaman yang sangat baik bagi kami bahwa ketika kita bersama-sama bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan public figure, dengan influencer, itu cakupannya jauh akan lebih luas, besar, lebih luas, jangkauannya akan lebih luas, termasuk juga tentunya dengan teman-teman media. Jadi semua kegiatan rundownnya seperti apa nanti sudah ada di Humas. Saya mengharapkan teman-teman untuk selalu bisa mengupdate day to day dari apa yang kita laksanakan. Misalnya nanti puncaknya kita akan laksanakan nanti di kampanye bersama untuk memastikan bahwa ini adalah gerakan masif, gerakan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Insya Allah nanti di Ancol ya. Oh, caranya di Ancol. Insya Allah nanti di Ancol ya Mbak Asti tanggal 10 Desember. 10 Desember. Jadi itu beberapa rangkaiannya, kegiatannya kita juga dengan teman-teman media, kemudian juga kita juga mengembangkan ini di media sosial yang Bang Marbun. Nanti dengan teman-teman. Jadi banyak hal yang kita lakukan, kolaborasi sekali lagi. Momentum ini selalu menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, karena tanpa sinergi dan kolaborasi ini akan sulit, tidak akan mungkin capaian kita akan sampai ke depan gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. 16 hari anti kekerasan menjadi sekali lagi menjadi momentum, menjadi penyemangat bagi kita semua. Sejatinya masih ada tantangan yang kita hadapi, apalagi bicara tentang penanganan kekerasan yang luar biasa, yang tentunya ini juga saat ini kasus-kasus kekerasan semakin beragam. Apalagi dengan media sosial yang demikian masif, kekerasan verbal ya? Kekerasan berbasis gender online. Dengan menggunakan media sosial itu loh ya. Dan ini menjadi literasi bagi kita semua Bang Marbun. Jadi ini beberapa hal yang kami sampaikan, apa momentum dari 16 hari anti kekerasan yang nanti akan diisi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan para mitra, dengan public figure, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang lainnya, yang kita harapkan ini akan mengakselerasi dalam upaya kita bersama untuk mencapai ini tahun-tahun terakhir nantinya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, terutama arahan Bapak Presiden yang ketiga, yaitu memastikan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin itu pemantiknya Bang Marbun, nanti bisa luar biasa ya teman-teman ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Bu Dwi apa yang bisa kita lakukan. Kita kasih tepuk tangan Terima kasih sebentar banyak untuk Bu Ratna. teman-teman. A to Z-nya sudah dijelaskan dengan beliau. Bu Dwi, tanpa bermaksud mengurangi waktu Ibu, mungkin 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, mungkin bisa short background, kemudian kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat luas. Oke, kita bicara fakta dan data, tadi memang masih ada kekerasan, oke lah ya, karena Indonesia begitu luas, butuh kolaborasi dan sebagainya, program regulasi juga ada. Mungkin concern dari UN Women bisa disampaikan ke teman-teman, silakan. Terima kasih Bung. Kalau saya sih Bu Ratna ini kayak semua program jadinya hafal luar kepala ya. Tapi kalau saya belum hafal Bu, belum suhu Ibu bukannya. Saya masih cupu jadi mungkin minta prompt untuk presentasi. Jadi mungkin tadi menjawab pertanyaannya Bang Marbun. Untuk tahun ini Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu temanya Invest in Prevention. Jadi bagaimana kita berinvestasi untuk mencegah, karena tadi yang disebutkan oleh Bu Ratna adalah sesuatu yang terjadi dan bagaimana pemerintah dalam hal ini KPPA merespon hal tersebut dan kemajuannya memang sudah banyak sekali.
Mungkin ini sekedar data secara global saja ya Bu, di seluruh dunia 245 juta perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan. Dan ini hanya terkait dari pasangan intim dan bentuknya kekerasan seksual. 4 dari 5 tinggal di negara yang tidak memiliki perlindungan hukum. Beda ya kalau kita sudah punya perlindungan hukum ya. Kemudian juga ada 89.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh dengan sengaja. Ini nanti tanggal 5 ada juga dengan KPPPA, dengan Komnas Perempuan, laporan femisida. Nanti ini juga akan ada hasilnya. Dan Indonesia ini leading ya kan untuk negara di Asia Tenggara yang berani untuk memulai pekerjaan menyelidiki dengan lebih baik lagi mengenai femisida atau gender based killing ini. Lanjut. Nah, kenapa penting untuk berinvestasi mencegah kekerasan? Jadi ada banyak sekali prekursor atau stresor ya, atau penyebab-penyebab lain selain dari ketimpangan norma dan juga culture yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Tapi kalau kata Bu Ratna tadi kan masalah serius, ya kan? Investasinya juga mesti serius dong, gitu kan? Tetapi kenyataannya kalau kita lihat masih sedikit sekali investasi untuk pencegahan justru. Karena kalau sudah terjadi kekerasan dan kemudian dilaporkan mendapatkan respon itu hanya sebagian dari masalah, tetapi akar permasalahannya untuk pencegahan kekerasan ini dan itu yang justru membutuhkan investasi ini masih belum banyak perhatian ke arah sana gitu ya. Jadi memang kalau dilihat cuma 26% negara yang memiliki sistem untuk melacak alokasi anggaran untuk kesetaraan gender dan terutama yang terkait dengan kekerasan. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya inisiatif termasuk Indonesia tadi dibilang leading countries untuk perlindungan hukum maupun respon terhadap perempuan korban. Tapi ini yang jadi mayoritas ya. Jadi semua negara hampir semuanya punya perlindungan hukum. Lanjut. Nah, di hari internasional ini di tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember, temanya adalah Invest to Prevent Violence Against Women and Girls. Jadi pentingnya investasi termasuk dalam pendanaan untuk organisasi perempuan atau lembaga-lembaga penyedia layanan gitu ya untuk mencegah kekerasan dan juga ada hal yang penting nanti mungkin selanjutnya akan ada contoh-contoh di mana pencegahan ini bukan pekerjaannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi juga multisektoral approach ya. Ini untuk pencegahan memang kita harus bergandengan tangan bersama-sama seperti yang disebutkan oleh Bu Ratna tadi. Lanjut. Oke, jadi ini kenapa harus invest? Kenapa di pencegahan? Ini untuk mencegah. Jadi kalau tadi buktinya kan ada, kalau ada pemerintah lebih serius gitu ya, buktinya kita berhasil menurunkan angka kekerasan dari 1 dari 3 perempuan menjadi 1 dari 4 perempuan. Dan patut ini adalah sebuah pencapaian. Kalau rata-rata dunianya 27%, kita udah 26% ya. Jadi di bawah rata-rata dunia. Di Asia Pasifik juga kita masih di bawah rata-rata gitu ya. Jadi memang tinggi tetapi kita di bawah rata-rata untuk Asia Pasifik. Di beberapa negara itu masih 50% angka kekerasannya. Seperti misalnya di Pasifik. Lanjut. Nah ini contoh-contoh yang disebutkan ya. Ada peningkatan kalau kita investasi seperti apa. Saya mau memberikan contoh ini, saya ada contekannya ya. Misalnya di Nicaragua. Jadi di Nicaragua itu terbukti kalau ada 63% penurunan angka kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kalau didukung oleh multisektoral approach. Jadi advokasi, pelayanan dan pencegahan yang sifatnya multisektor. Yang menarik di Afrika Selatan itu ada pendekatan yang dimulai dari microfinance, Bu. Jadi dia menurunkan angka kekerasan pasangan hingga 50%.
karena ada kegiatan yang sifatnya kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi memang dilihat dari root cause-nya tadi. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu contoh yang multisektor. Lanjut. Nah ini tadi sempat disebutkan mengenai kekerasan berbasis online. Tetapi juga ada mungkin ruang buat kita melihat digital transformation ini juga menjadi salah satu upaya untuk cara yang lebih inovatif dalam melaporkan kekerasan. Karena kan tadi ada SAPA, tapi juga mungkin ada yang lebih aman melaporkan kekerasan tersebut. Kita punya partner Ikatan Perempuan Positif Indonesia, itu punya platform untuk melapor, tetapi yang langsung ditindaklanjuti oleh community outreach-nya. Jadi bukan hanya melapor, tapi melapor dan ditindaklanjuti oleh pendamping gitu ya, komunitas pendamping. Lanjut. Nah ini mungkin perbedaannya antara pencegahan dan respons ya. Kalau pencegahan itu memang multisektor, mulai dari individu, komunitas, kemudian negara dan lain sebagainya. Mulai dari ada empowerment of women, ada pemberdayaan ekonomi misalnya, kemudian juga ada menurunkan angka kemiskinan dianggap sebagai salah satu strategi juga untuk mencegah kekerasan. Dan yang paling sulit sebenarnya dan yang paling sedikit sekali investasinya adalah di bagaimana mengubah norma dan perspektif mengenai kekerasan itu sendiri. Kami dalam hal ini mendukung sekali apa yang disebutkan oleh Bu Ratna dan juga Bu Menteri ya Bu ya, kemarin untuk Dare to Speak ya, Dare to Speak Up. Bagaimana caranya kita mendorong korban untuk melapor dan speak up? Kalau kultur kita masih sangat menyalahkan korban seperti itu. Ketika kita berkampanye untuk mempromosikan keberanian untuk korban, sudahkah kita juga menciptakan ekosistem di mana korban itu berani untuk speak up? Jadi ini yang bagian dari pencegahan ini dan sangat penting, dan sayangnya kegiatan-kegiatan seperti ini atau inisiatif seperti ini masih sangat underinvested. Gitu ya. Jadi memang kita masih di puncak gunung esnya saja, bagaimana memberikan perlindungan dan layanan kepada korban, tetapi pencegahannya masih sangat underinvested. Lanjut. Ya, itu saja key message-nya. Mungkin kalau untuk 16 hari di tahun 2023 ini, kita pengen melihat sebuah kolaborasi yang multisektor dan menyasar permasalahan yang sesungguh-sungguhnya dari kekerasan, yaitu norma dan beliefs, gitu ya. Kalau misalnya pemerintah sudah banyak sekali inisiatifnya untuk merespon, kita juga sebagai komponen atau multi pihak ya Bu ya, juga harus mendorong bagaimana mencegah hal tersebut untuk terjadi lagi, seperti itu. Baik, Bu Dwi terima kasih. Sekali lagi teman-teman boleh kasih aplaus untuk Bu Dwi. Ini momen yang bagus untuk kita semua bisa mengelaborasi, kalaupun waktunya terbatas kira-kira 30 menit ke depan ya. Boleh ya Mbak Asti ya, 30 menit ke depan kita tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin ingin memperdalam ataupun bertanya secara langsung. Udah ada yang gini-gini aja ya. Rena mau tanya, silakan Rena. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menyusul, tanya jawab atau langsung dikumpulin dulu? Dikumpulin aja. Oh, dikumpulin aja ya. Rena, mungkin ada mic yang dari Warta Ekonomi, Bu. Mohon maaf, saya lupa. Langsung aja boleh, silakan. Terima kasih Bu Ratna, Bu Dwi. Saya Rena dari Warta Ekonomi. Saya mau langsung tanya kasus ya Bu ya. Kan beberapa waktu lalu tuh warganet digegerkan dengan kasus seorang dokter yang kabur dan diduga mengalami penganiayaan atau KDRT oleh suaminya nih. Dan punya usut tuh setelah dokter ini ditemukan dan divisum seluruh badannya memar. Namun korban malah cabut laporan si suaminya itu, kan padahal udah jadi tersangka suaminya. Dan ditanya karena masih sayang Bu sama suaminya, dia masih cinta gitu kan Bu. Nah yang saya tanyakan Bu, kan awalnya korban ingin meminta perlindungan, tapi ujung-ujungnya laporan dicabut nih.
Iya, terima kasih Rena. Berarti satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja. Tapi ada sub-sub pertanyaan tadi. Kita kumpulkan dulu Bu Ratna. Boleh. Satu lagi mungkin sebelum dijawab narasumber. Mia, silakan Mia. Langsung aja Mia. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya pertama, mungkin boleh ini tidak dijabarkan dalam 1 tahun terakhir ini kan kita sudah November udah mau menentukan nih dalam 1 tahun terakhir bagaimana sih angka kekerasan terhadap perempuan, laporan yang mungkin disampaikan atau diterima oleh kementerian gitu dalam 1 tahun terakhir dan bagaimana perbandingannya dengan tahun lalu, apakah ada kenaikan atau seperti apa gitu kan. Yang kedua kemudian yang menarik itu kalau tidak salah angka kekerasan dalam berpacaran ya. Benar. Ada kenaikan juga gitu, mungkin ada hubungannya dengan tadi mungkin relationship yang toxic gitu. Itu Angka kekerasan dalam berpacaran. ya seperti yang kasusnya anak DPR di Surabaya sampai Oke. kan banyak terjadi gitu kan. Bagaimana sih posisinya sekarang itu karena kan kita semakin tahu ya anak-anak perempuan gitu apalagi yang fatherless sepertinya kalau sudah berpacaran bucinnya ini gimana jadi bukan Bucin. perhatian juga kah gitu kan. Tapi bukan pengalaman pribadi ya, bukan ya? Amit-amit ya. Curhat ya. Kemudian mungkin yang terakhir ini kan tahun politik gitu kan, bagaimana apa ya peran perempuan atau mungkin justru perempuan ini kerap menjadi korban tidak dalam tahun-tahun politik seperti ini gitu kan, apakah jadi sasaran politik atau seperti apa gitu dalam tahun-tahun politik ini perempuan itu sendiri. Terima kasih. Oke. 2 cukup ya. Tadi pertanyaan kedua itu, pertanyaan pertama itu terkait laporan kekerasan. Khusus perempuan. Khusus perempuan. Kalau mungkin sudah ingin dijawab, monggo. Kalau Bu Dwi juga ingin merespon silakan. Ada Rena dan juga Mia. Rena Warta Ekonomi, Mia Jawa Pos Group. Jawapos.com ya Mia ya? Ya udah Jawa Pos deh pokoknya dia tuh. Iya dari dulu Jawa Pos. Setia dia Ibu dengan Jawa Pos. Silakan Ibu Ratna. Iya, inilah kritisnya teman-teman media. Pasti saya tahu, pasti kasus-kasus nih. Mbak Rena, terima kasih banyak. Betul, dalam beberapa pekan terakhir itu kita memang ada kasus itu jadinya di Bogor ya. Kasus itu yang artinya disampaikan oleh figur yang kemudian dia mempublish di media sosial. Ya ini yang kasus-kasus seperti ini yang kemudian menjadi viral dan perhatian publik. Tetapi sekali lagi penanganan kasus itu tidak hanya kasus viral ya. Banyak juga kasus-kasus yang tidak viral tetapi juga menjadi perhatian kami dalam melakukan pendampingan dan juga penanganan yang serius dan komprehensif Pak Marbun. Jangan nanti seolah-olah kita baru bereaksi ketika kasusnya viral. Tidak ya, tidak. Tapi karena kita juga ada tahapan-tahapan penanganan yang kita lakukan secara komunikasi baik itu langsung datang langsung ke kami ataukah rujukan ataukah yang sifatnya adalah ketika kami mendapatkan kasus-kasus itu melaporkan secara resmi kepada kita di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kasus ini sampai dengan saat ini terus kita dampingi, terutama adalah pendampingan secara psikis. Karena ini 2 anak yang sekarang juga lagi mengandung sebetulnya ya ini kasus ini. Dan kami melakukan pendampingan yang pertama. Selalu kita dalam penanganan kasus-kasus kekerasan apapun itu yang kita lakukan adalah pendampingan psikis. Karena pertama itu yang kita lakukan pendampingan psikis Bang Marbun. Karena yang pasti yang ingin kita lihat adalah sejauh mana terjadi. Pasti ya korban kekerasan itu psikisnya dulu yang kena sebelum nanti juga kasus-kasus misalnya kasus KDRT yang dia secara fisik yang mengalami kekerasan secara fisik. Nah kenapa kasus-kasus KDRT itu kemudian banyak yang sudah mendekati P21. P21 itu ketika ini sudah siap masuk ke penegakan hukum, ke proses pengadilan. Nah ini yang juga terjadi pada kasus yang Anyar ini. Tapi kembali setelah kita yakinkan, kita dampingi tidak jadi dicabut. Jadi kasus ini nggak jadi dicabut ya.
Terus lanjut. Dan juga tentunya kasus ini juga berawal dari sebetulnya KDRT banyak penyebabnya ya. Karena sejatinya kasus ini ketika kita melakukan pendampingan ternyata pernikahan ini tidak disetujui oleh orang tuanya sekian tahun gitu ya. Jadi ada akumulasi sebetulnya kasus-kasus ini, dan ketika kita melakukan pendampingan saat ini sudah mulai korban sudah merasa oh iya bahwa kita juga tidak bisa 100% sekarang ini tergantung pada suami. Alasannya betul. Persoalan terbesar atau hambatan terbesar yang kita hadapi dalam penanganan kasus-kasus khususnya kekerasan dalam rumah tangga karena ini adalah ketika menganggap ini privasi. Ini kan masalah keluarga, ini masalah relasi hubungan antara suami istri, masalah yang terjadi dalam domain skop yang terkecil keluarga antara orang tua dengan anak, seringkali kasus-kasus kekerasan yang terjadi seperti itu. Jadi yang kita lakukan saat ini betul sekali, kemandirian, memastikan empower. Dulu kita mungkin terbayang ya kalau kasus KDRT itu hanya terjadi pada ekonomi strata menengah ke bawah, kan tidak. Kasus ini sekarang juga sudah menyasar pada tingkat-tingkat pendidikan yang sudah mulai tinggi kan, tidak hanya bahwa ini dengan pendidikan yang kemudian rendah, ini resistensinya tinggi begitu ya, ternyata sekarang ini dokter loh gitu ya, dokter yang juga bisa mengalami profesinya yang juga profesi yang secara intelektual, secara pemahaman itu seharusnya secara sosial, tetapi terjadi saja. Nah ini yang juga menjadi tantangan terbesar, betul Mbak Rena. Jadi ini juga beberapa waktu yang lalu ketika kasus public figure kita ya, yang menyedot perhatian lebih ya, siapa itu? Berturut-turut kan, kita langsung les. Iya kan, pada saat itu kita sudah mendampingi, kasus itu kita dampingi, tiba-tiba justru yang sekarang terjadi adalah ketika korbannya yang mencabut laporannya. Nah, ini yang juga harus kita edukasi. Ternyata di balik itu, ini hal yang manusiawi sih, maksudnya begini. Pasti tujuan setiap akhir perkawinan itu adalah samawa kan? Sakinah mawaddah warohmah. Nah, ketika niat baiknya adalah mengembalikan kepada tujuan akhir dari pernikahan atau perkawinan, ya kita tidak bisa dong ketika ini sudah menjadi hal yang saya akan memperbaiki kehidupan saya suami dengan istri begitu ya. Ya kita tidak bisa langsung mengarah tidak bisa, ini harus lari ke penegakan hukum kan, juga tidak bisa seperti itu. Ada faktor-faktor sosial atau faktor-faktor yang kemudian ya sudah, inilah yang menjadi faktor penyebab utama Bang Marbun. Dari sekian persen kasus KDRT itu banyak yang kemudian ditarik. Bukan artinya sekian persen yang kemudian ini mendapatkan hukuman atau lari kepada penegakan hukum kemudian mendapatkan putusan yang inkrah, itu jarang sekali ya, karena itu. Nah ini yang kemudian kita literasi. Tetapi sekarang ini kami 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu kami juga terus menggalakkan kampanye ini, kampanye untuk Dare to Speak Up, dan ini luar biasa dampaknya. Tadi yang ketika kasus-kasus pelaporan itu sudah mulai naik karena mereka yakin, dan sekarang ini penyintas kekerasan itu sudah berani bersuara, berani menyampaikan saya adalah korban. Untuk itu memberikan motivasi, testimoni kepada korban-korban yang lain. Jangan pernah takut untuk lapor, jangan pernah takut untuk menyembunyikan gitu ya, jangan menyembunyikan, karena sekarang ini keterbukaan akses terhadap ruang-ruang layanan, pendampingan yang kita lakukan juga demikian, kita tetap menjaga namanya kenyamanan, kerahasiaan korban itu yang selalu kita jaga. Jadi korban nyaman dan mereka justru saya berani kok sekarang menyampaikan bahwa saya adalah korban kekerasan, saya move on, saya berani. Justru ini diharapkan menjadi duta-duta kita Bang Marbun sekarang ini untuk berani menyampaikan kepada masyarakat juga untuk mencegah itu menjadi sangat penting. Ini sama. Jadi betul sekali ketergantungan secara ekonomi, makanya tadi kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara sosial itu yang juga kita lakukan. Ini juga sejalan dengan kalau kita lihat arahan Bapak Presiden yang nomor 1 kan, pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan perempuan. Nah ini sebetulnya ada benang merah ya Mbak Mia ya, Mbak Rena ya, kalau kita melihat arahan Bapak Presiden 1-5 itu satu sama lain saling menyebabkan adanya hubungan kasualitas, hubungan sebab akibat begitu ya semuanya. Ya, jadi jangan ragu Mbak, sekarang masih dalam posisi dan saat ini yang bersangkutan beserta anak-anaknya dalam posisi yang dalam situasi yang aman gitu ya, secara psikis kami juga terus mendampingi yang bersangkutan untuk tetap
tetap kuat, untuk tetap juga bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan itu tidak benar, untuk bisa memberikan kesadaran publik bahwa tidak semua kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dibungkam atau ditutup karena hanya alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Mbak Rena. Mbak Mia setia dengan Jawa Pos dari dulu ini. Ya, tren kenaikan kasus seperti tadi kami sampaikan. Kasus itu sekarang ini pelaporannya naik, harus dinilai positif karena ini keberanian korban masyarakat yang sudah berani lapor. Nah, kalau kita melihat data yang ada di kami di SAPA itu memang betul, kasus-kasus kekerasan yang kami tangani saat ini sangat beragam. Saya untuk data nanti saya kirimkan ya Mbak jumlah pastinya ya. Tetapi kami selalu menyiapkan atau membuat laporan secara periodik. Berapa sih sebetulnya jumlah kasus, jenisnya, usianya, ragam kekerasannya, kemudian sampai sejauh mana pendampingan yang kita lakukan sampai terminasi. Kami selalu menyebutnya sampai terminasi. Artinya meskipun ini kita tidak mendampingi secara langsung, tetapi kita harus melihat sampai sejauh mana kepentingan terbaik korban itu terpenuhi. Bagaimana sejauh mana hak-hak korban terpenuhi. Itu Bang Mas. Tidak yang ada yang tinggalin. Jadi ketika termasuk juga saat ini ketika kita ingin memastikan untuk empower pemberdayaan ekonomi, Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa konsentrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini adalah pemberdayaan ekonomi untuk penyintas kekerasan. Itu yang menjadi fokus supaya nanti tidak semua kementerian lembaga kan ada upaya-upaya pemberdayaan ya. Jadi apa yang menjadi fokus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah untuk penyintas kekerasan dan perempuan kepala keluarga. Itu yang menjadi konsentrasi Ibu Menteri. Nah, kemudian betul terkait dengan edukasi literasi kepada generasi muda terutama. Dan sekarang ini dating violence ya, kita sebut sebagai kekerasan dalam masa pacaran. Ini juga menjadi catatan penting, tidak hanya kasus yang kemarin yang menyita perhatian publik ya ketika dilakukan oleh anak salah satu public figure di Surabaya, korbannya meninggal. Itu asalnya dari Sukabumi dan kemarin kita juga mengawal dan alhamdulillah prosesnya sudah sampai proses hukum. Itu yang juga menjadi perhatian kita semua, keseriusan kita semua. Dan sekali lagi apa sih kuncinya sebetulnya untuk bisa memproteksi ini semua? Ya satu sebetulnya, ketahanan keluarga. Ya kan, kembali karena sekarang ini justru di kalangan anak muda, di anak-anak, keterbukaannya tidak pada keluarganya, kepada temannya, menyampaikan kepada teman sebaya ya Bang Marbun ya. Nah ini yang juga mengembalikan pada sisi-sisi yang terbaik dari bagaimana kita ketahanan keluarga. Komunikasi intens dengan family itu menjadi sangat penting. Nah ini yang kasus-kasus yang banyak yang terjadi selama ini dan kemarin ketika kasus yang sebetulnya ini kasus sudah cukup banyak ya Mbak Mia ya, dulu juga kasus yang Malang, kasus semuanya itu kekerasan dalam berpacaran itu sekarang ini menjadi fenomena yang juga kita perhatian khusus bagi kita. Nah kemudian betul sekali ini tahun politik ya, tahun politik yang kemarin juga khusus untuk anak, kami juga ada khusus untuk anak ya, karena juga ini tahun di mana ini sudah kampanye ya. Sudah kampanye ya, memasuki per hari ini memasuki kampanye bagaimana memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kemarin bertepatan dengan Hari Anak Sedunia, kita juga ada MOU khusus dengan Bawaslu dan juga dengan KPU untuk bisa memastikan perempuan juga menjadi bagian yang anak, terutama anak untuk menjadi bagian yang tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang kampanye politik ini. Demikian juga untuk perempuan, karena sekali lagi ketika kita mendorong keterwakilan perempuan, namun di satu sisi tentunya kita juga melihat dengan jumlah yang relatif besar, nanti itu pemilu ini akan banyak diisi oleh pemilih pemula sebetulnya. Pemilih pemula ini juga menjadi bagian edukasi bagi kita semua, bagaimana ketika perempuan yang saat ini juga terlibat atau ikut dalam pesta demokrasi ini juga diharapkan atau juga mendapatkan perlindungan lebih untuk itu. Selain tentunya juga untuk mendorong akselerasi keterwakilan perempuan, tetapi juga perlindungan hak-hak perempuan menjadi bagian kebutuhan yang penting. Karena selalu satu suara menentukan 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Iya. Pemula juga ada perempuan di situ ya? Iya, relatif besar di situ. Sekarang ini justru pemilu itu diisi oleh sekian persen itu adalah pemula.
Ini yang Mayoritas juga besar. betul. Dan di dalamnya betul ada. Makanya jadi perempuan. rebutan, Bu. Betul, betul. Oke, Iya. Mia menjawab. Kita dengar dulu tambahan dari Bu Dwi. Ini menarik ya, karena dalam kasus yang kemarin yang viral itu kan badannya lebam-lebam gitu ya. Tapi dan kita kadang-kadang terlalu fokus terhadap satu jenis kekerasan. Padahal biasanya kalau perempuan sudah mengalami satu jenis kekerasan di dalam rumah tangga, dia mengalami kekerasan jenis yang lain. Jadi kenapa sih kok bucin banget, kok nggak mau ini? Salah satunya adalah kekerasan psikis. Dan kekerasan psikis ini dampaknya memang seolah-olah korbannya menjadi sangat subordinat gitu ya. Jadi sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari sebuah hubungan yang sangat tidak equal tersebut. Mungkin sudah waktunya kita mendekonstruksi bucin. Tidak ada bucin yang netral terhadap power gitu. Jadi itu selalu karena ada ketimpangan relasi kuasa. Ada kekerasan psikis, mungkin gaslighting gitu ya. Jadi perempuan itu sangat merasa tidak berdaya sehingga dia tidak bisa keluar. Nah ini yang tidak kelihatan. Jadi kan kok gitu sih udah dipukulin, dia mengalami kekerasan yang lain dan ini yang kadang-kadang memang tidak kelihatan. Mungkin itu jawaban hipotesa sementaranya ya. Mbak Mia, untuk angka kekerasan mungkin sudah dijawab oleh Bu Ratna. Angka kekerasan dalam berpacaran itu kalau secara metodologis ya di dalam SPHPN itu kan sebenarnya masuk ke pasangan ya Bu ya. Jadi kalau nggak salah dari 26% itu 11% jenisnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Tapi memang tidak dipecah suami maupun pacar gitu ya. Jadi angkanya cukup tinggi dan ini tren yang sama di global juga seperti itu. Memang sangat tinggi. Kemudian perempuan di tahun politik, menariknya kami UN Women dan KPPPA baru kemarin itu membuka satu kegiatan yang bagus ya menurut kita ya. Itu namanya 16 aktivis untuk 16 hari. Jadi kita menjaring talenta dari anak-anak muda di seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Ambon, Papua. Kita latih untuk menjadi content creator sehingga selama 16 hari ini akan ada konten-konten yang isinya adalah menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi di ranah politik. Jadi nanti silakan dilihat IG-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, IG-nya UN Women, 16 aktivis untuk 16 hari. Isinya konten-konten yang memberdayakan supaya perempuan ini bisa berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat gitu ya untuk bisa aman dari kekerasan di dunia digital. Juga di training misinformasi, disinformasi, kekerasan berbasis gender online dan lain sebagainya. Iya, ini bagian dari kegiatan 16 hari juga? Betul. Oh oke, baik. Jadi sebenarnya sudah dimulai ya, artinya sudah berjalan, sudah running, baik. Mia kayaknya masih, nanti boleh ya gantian lagi ya. Rena sudah, Mia sudah, yang lain ingin bertanya? Lia, betul ya? Lia Hutasoid. Sini Lia, maju dikit biar... Lia itu IDN ya kamu ya? Betul IDN. Kok ibu yang hafal ya? Silakan Lia. Setelah Lia mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh? Untuk sementara Lia dulu ya. Silakan Lia. Ibu, perkenalkan saya Lia dari IDN Times. Dengan maraknya kasus KDRT ini kan banyak juga hal baru yang saya pelajari. Salah satunya ternyata ada yang istilahnya bystander effect, di mana seseorang tuh ternyata atau tetangga atau masyarakat tuh ternyata takut atau cuek gitu terhadap KDRT yang ada di sekitarnya kan. Mereka merasa itu sesuatu yang private gitu, mereka merasa itu bukan menjadi urusan mereka. Mungkin sederhananya masyarakat jadi sepertinya tidak mau ikut andil dalam kekerasan baik rumah tangga, anak maupun perempuan. Mungkin ini sembari sebagai sarana edukasi pada pembaca juga. Gimana sih sebagai masyarakat kita harus bersikap gitu. Terus kalaupun memang kita mau mengadukan kasus KDRT supaya kita juga sebagai saksi bisa aman, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, bukti-bukti apa yang bisa kita simpan, terus bagaimana sikap kita menghadapi tetangga ataupun lingkungan yang menghadapi kasus kekerasan, seperti itu sih. Oke Lia. Baru Lia atau ada yang lain?
Oh Bu Derini, silakan Bu Derini. Sedikit nambah ya Bu, mungkin sama dengan Kak Lia tadi, tapi sedikit nambah tips untuk sebuah rumah tangga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin mendidik anak yang bagaimana, berkeluarga yang bagaimana, atau berinteraksi seperti apa. Terima kasih. Penting ya. Baik, Bu Derini terima kasih pertanyaannya. Bu Ratna, monggo. Iya, Mbak Lia, ini sering cat-catan soalnya dengan saya. Iya, Mbak Lia, tadi justru menjurus kepada apatis gitu ya, masyarakat yang nggak mau peduli, ya skeptis gitu ya, nggak mau peduli, masa bodoh toh itu juga bukan urusan saya gitu ya, bukan urusan, karena nanti toh kalau saya terlibat BAP-nya sulit, saya juga bolak-balik harus memberikan keterangan dan itu paradigma lama, ini yang harus dibangun juga kepada masyarakat ya, bahwa saat ini seiring sekali lagi dengan kemudahan untuk mengakses layanan-layanan pengaduan. Kita sekarang ini juga bahkan jemput bola ya untuk juga melakukan edukasi, melakukan literasi Mbak Lia. Karena memang tidak mudah. Apa sih jaminannya gitu ya? Contoh saja. Ketika Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS. Di situ disebutkan loh jelas-jelas bahwa partisipasi masyarakat. Itu ada part sendiri, ada bab sendiri yang mengatur tentang partisipasi masyarakat. Masyarakat masih terlalu besar. Bagaimana? Di situ di state lagi partisipasi keluarga. Nah, ini yang kemudian memudahkan. Apa sih jaminan bagi saya ketika saya membantu tetangga sebelah begitu ya untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan khususnya KDRT. Memang berkali-kali kita sampaikan bahwa kasus KDRT ini agak sedikit berbeda dengan kasus-kasus kekerasan yang lain karena menyangkut privasi, menyangkut urusan ini ada urusan keluarga orang, kemudian juga menyangkut bagaimana kenyamanan, keamanan para pelapor. Nah, ini yang juga menjadi konsentrasi kami. Jadi sekarang ini banyak kok masyarakat yang sudah berani lapor, tetapi sekali lagi ini juga menjadi daya ungkit bagi kami untuk memperbaiki sistem pelayanan kami. Karena seringkali ketika misalnya identitas pelapor ini Bang Marbun, ini yang juga harus artinya harus kita jamin begitu ya, karena banyak juga kasus-kasus yang kemudian mendapatkan pressure dari orang lain, dari keluarga korban dan dari keluarganya gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi sekali lagi secara terus-menerus kami mengkampanyekan itu bagaimana memastikan bahwa aman ketika mereka juga menjadi orang pertama yang mengungkap kasus-kasus ini Mbak Lia, ini mendapatkan jaminan atas keselamatannya, kerahasiaan atas identitinya, kemudian juga terkait dengan bagaimana memastikan dia juga mendapatkan perlindungan yang lebih. Ini yang menjadi perhatian dari kita semua. Jadi sebetulnya faktor kepercayaan diri itu menjadi sangat penting untuk juga kita berani melaporkan kasus-kasus ini. Sekarang ini eranya sudah semakin berkembang. Kalau dulu mungkin iya ya, kita juga jangankan ini urusan keluarga orang, urusan keluarga sendiri saja juga betul ya Mbak. Ini mindset tadi betul sekali, culture kita memang kita orang timur gitu ya, beda dengan masyarakat luar gitu ya, yang apa aja kita langsung speak gitu ya, tetapi ini menjadi bagian yang terus kita kampanyekan. Jadi literasi, edukasi. Bude, ini kedaulatan rakyat ini Jogja ini kedaulatan rakyat dari zaman ayah ibu saya ini sampai sekarang. Barusan haji masih di ini ya, masih dapat syafaat kita. Amin, Bude. Iya, tadi juga dikatakan pengasuhan. Nah, pengasuhan ini juga yang nantinya ini akan berkorelasi bagaimana kita menciptakan ketahanan keluarga. Ini yang penting ya Budi ya. Jadi Bu Rini betul sekali bahwa ketika kita bicara dengan parenting tadi, sistem pola pengasuhan yang baik, inilah yang kemudian juga akan membentengi sebetulnya anak-anak kita akan nyaman ketika dia berada dalam lingkungan keluarganya. Karena kadang-kadang seringkali mereka keluar dari lingkungan keluarganya, ada apa dalam keluarganya. Tapi aku kadang-kadang itu perempuan itu juga ibu tuh figur yang dalam parenting itu luar biasa. Iya, meskipun kita tetap partnership ya, nggak bisa kita juga menghilangkan peran ayah, peran bapak. Ini juga kolaborasi yang juga harus ditanamkan. Tidak serta-merta bahwa ini adalah
peran ibu, tugas ibu, karena sekarang ini kan ketika dengan berkembangnya sistem kehidupan peradaban, dulu mungkin karena banyak waktu ibu yang ada di apa namanya dalam rumah tangga, di rumah, tapi sekarang ketika tuntutan perempuan juga harus berkarya, harus bekerja, pola pengasuhan itu harus dilakukan oleh secara seimbang antara ayah dan ibunya. Jadi anak juga tidak akan kehilangan figur ibunya, anak juga tidak akan demikian juga kehilangan figur ayah. Ini yang harus kita bangun seharusnya. Dan ini yang kemudian juga memberikan perhatian lebih bahwa seolah-olah sekarang ini urusan domain rumah tangga tidak hanya menjadi urusannya ibu, tidak menjadi urusannya perempuan semata. Iya, ini menarik ya, kadang-kadang Betul. urusan suap menyuap anak misalnya ya. Urusan perempuan itu, tapi ternyata sekarang enggak ya. Laki-laki atau bapak juga bisa loh menyuapi anaknya. Iya, Itu. ini mindset saja sebetulnya dan culture. Tapi benar kita. juga loh Ibu, artinya Betul. touching itu nggak harus selalu dari perempuan, dari bapak itu jadi hal yang penting. Dan menyuapi itu kan saat-saat yang momen yang kedekatan emosional itu terbangun. Dan itu tidak akan terulang loh. Oh iya. Iya kan, Kok jadi ketika curhat masa-masa saya? kita dihadapkan pada salah satu period gitu ya. Betul. Kalau anak-anak kita ini sudah terasa nih, mungkin ketika anak kita masih di under 17 tahun atau mungkin under 15 tahun masih keep in touch. Tapi ketika kita rasa kehilangan, sekarang saja ketika anak-anak kita sudah dewasa, kita kehilangan apalagi nanti ketika mereka harus siap memasuki usia rumah tangga. Waduh, itu kita akan kehilangan momen itu Bang Marbun. Berdua lagi. Berdua lagi. Bu Dwi silakan. Mungkin yang tadi bystander effect udah dijawab ya, tapi satu hal sih, tadi saya mau ikut mengutip kata-kata Bu Ratna dan ini sepertinya kuncinya yang untuk menghindari bystander effect itu, our trust to the system. Jadi kalau sudah ada regulasi, impact pertamanya adalah trust to the system. Kalau misalnya ada sebuah sistem yang berlaku dan tadi sudah ada perlindungan bagi korban maupun bagi yang melaporkan dan kita berpartisipasi. Kalau sebanyak mungkin itu dilakukan, maka trust-nya akan semakin kuat gitu. Itu saja mungkin yang bystander. Bu Rini, ini satu yang menarik ya untuk tadi bagaimana di keluarga gitu ya. Kalau kita ngomong soal prevention tadi ya, prevention of violence, memang kita ada secara teori lagi ya, ada 3 prevention. Pertama primary prevention, secondary dan tertiary. Yang primary prevention itu adalah yang dilakukan dalam masa formatif anak. Jadi sebelum anaknya masa formatif ya sampai dia remaja. Nah ini kuncinya tadi, terutama kalau kita lihat banyak pelaku kan sebenarnya laki-laki ya. Gitu. Jadi sebenarnya mendidik anak laki-laki. Dan itu dilakukan, sepakat Bu, dilakukan secara kemitraan. Karena anak laki-laki role modelsnya biasanya adalah ayahnya. Ya. Nah yang kedua secondary prevention adalah mereka yang berada di lingkungan berisiko. Jadi misalnya anak yang di dalam keluarganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini sebenarnya ada preventionnya juga, mereka untuk tidak mengcopy atau tidak mengulangi apa yang dilakukan, dilihat sehari-hari karena dia korban. Nah ini makanya kan ada, kita juga punya perangkat-perangkat yang baik ya Bu ya, UPTD-nya juga sudah siap untuk melakukan intervensi kalau ada anak-anak yang harus membutuhkan secondary prevention tersebut. Yang menarik, ini yang jarang sekali dilakukan adalah tertiary prevention. Tertiary prevention itu kalau di intervensinya, pencegahannya dilakukan kepada pelaku supaya tidak melakukan kekerasan kembali. Di Undang-Undang PKDRT kita itu sudah ada kewajiban sebenarnya untuk penyuluhan pelaku sebelum mereka kalau dipidanakan itu keluar dari berbaur lagi. Nah ini yang kita sudah perangkatnya bagus banget loh. Sebenarnya cuma tinggal implementasi dan tadi lagi investasinya memang harus benar-benar serius. Baik, Bu Derini menjawab ya. Lia, aman? Nanti kalau mau doorstop, Ibu masih ada waktu boleh ya. Saya sudah dikasih tahu tadi soal timing waktunya, tapi masih ada kesempatan. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau doorstop aja nanti? Ada, mau doorstop aja dari pojok tadi udah bilang mau doorstop aja.
Oh iya boleh loh, mungkin ada masukan teman-teman, ada pertanyaan yang masih mengganjal begitu ya. Ada tokoh. Mas Anang ada pertanyaan? Masih ada kesempatan? Oh, ayo Mas Rik, tokoh. Tokoh di mana? Baik, jika mungkin belum ada, nanti teman-teman ingin melanjutkan dalam sesi tanya jawab secara khusus, langsung bisa nanti setelah doorstop ya Bu ya. Monggo dengan waktu yang Ibu miliki. Tapi yang jelas ini momen terakhir mungkin kesempatan untuk semacam menggugah kembali sehubungan dengan topik kita mengenai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ada harapan mungkin yang Ibu disampaikan untuk masyarakat secara luas, media pada umumnya. Bu Dwi juga dari UN Women, artinya kolaborasi masih harus terus berlanjut nih. Bukan hanya ini tapi Ibu tadi bilang terus akan berlangsung. Silakan mungkin sekaligus nanti kita tutup acaranya dengan closing statement dari Bu Ratna dan juga Bu Dwi. Silakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, moderatornya luar biasa. Moderatornya justru keren ini, 16 hari anti kekerasan moderatornya laki-laki gitu ya. Luar biasa, ini sensitif. Jadi sekali lagi momentum 16 hari anti kekerasan ini setiap tahunnya ada. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita merefleksikan. Bagaimana kita bisa mengambil poin penting bahwa ini menjadi pending matter. Persoalan kekerasan, persoalan diskriminasi ini tanggung jawab kita semua untuk bisa membantu mencari solusinya. Ini yang terpenting. Action-action sekecil apapun itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun. Sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai perannya masing-masing. Jadi seolah-olah nanti jangan sampai ini hanya tertumpu kepada salah satu pihak tetapi adalah kerja multi pihak. Kuncinya sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting. Ya, baik. Ibu Dwi, monggo Bu. Saya berharap suatu saat hari ini tidak perlu diperingati lagi. Itu saja. Karena dan untuk melakukan itu perjalanannya panjang dan jauh dan melelahkan. Jadi kami berharap, saya dan Ibu Ratna sepertinya setuju gitu ya. Tadi tidak hanya di pundaknya KPPPA atau UN Women gitu atau UPTD misalnya atau pemerintah daerah, tapi juga kita semua. Karena kuncinya lagi-lagi kalau semua sudah dilakukan, respons dan lain-lain, maka kita harus melihat apakah kita sudah menjadi bagian penting untuk mencegah kekerasan untuk terjadi. Itu saja. Ya, saya quote sedikit. Buat closing kita, apakah Anda dan saya sudah jadi bagian untuk mencegah kekerasan perempuan terjadi? Monggo dijawab masing-masing ya. Terima kasih untuk waktunya, kita ketemu lagi di Media Talk berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kita ketemu di acara berikutnya. Terima kasih, selamat sore.